Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, tahukah Anda bagaimana cara ilmuwan mengetahui usia dinosaurus hingga ratusan juta tahun? Hanya dengan menghitung struktur fosil yang membatu yang telah ditemukan. Dan bagaimanakah ilmuwan bisa mengetahui usia gunung, batu-batu, bahkan bumi itu sendiri? Hal itu mereka lakukan dengan menggunakan penanggalan radiometrik. Salah satunya adalah metode penanggalan uranium PB atau uranium timbal. Dan diketahui metode penanggalan uranium timbal bisa mengetahui usia yang jauh lebih tua daripada penanggalan radiokarbon dating. Jika penanggalan radiokarbon hanya bisa menghitung usia fosil hingga 50.000 tahun, diketahui penanggalan uranium dating mampu menghitung usia batuan hingga 4,6 miliar tahun, karena waktu paruh uranium sendiri mencapai 4,6 miliar tahun dan sebelum berubah menjadi timbal yang tidak radioaktif. Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas cara kerja metode penanggalan uranium timbal dating. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapat notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sebelum kita belajar tentang penanggalan uranium dating, kalian wajib tahu bagaimana kandungan uranium, thorium, emas, dan mineral-mineral lainnya bisa terdeposit dan terkandung di dalam parut bumi. Unsur-unsur tersebut tidak tiba-tiba muncul di parut bumi, dan diketahui unsur-unsur mineral di bumi seperti uranium dan lain-lain terbentuk saat ledakan dahsyat Big Bang atau supernova yang terjadi sebelum bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Saat terjadi ledakan super dahsyat Big Bang atau supernova, energi besar yang dilepaskan akan berakumulasi. Energi dahsyat tersebut mengandung segala jenis unsur-unsur kimiawi pembentuk material, baik radioaktif atau non-radioaktif, tumbukan energi, dan unsur pembentuk satu dan yang lainnya. Saat ledakan dahsyat tersebut akan menghasilkan ikatan-ikatan kimia baru, sehingga kemudian membentuk unsur-unsur baru seperti uranium, thorium, emas, besi, dan lain-lain. Mereka kemudian tercampur pada debu-debu kosmik, batuan-batuan luar angkasa, dan lain-lain. Kemudian saat terbentuknya bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ketika cakram protoplanet terbentuk, ketika batuan-batuan dan debu-debu kosmik tergabung menjadi satu karena tertarik arus gravitasi horizontal, segala unsur yang terkandung di luar angkasa kemudian menancap dan terdeposit di dalam perut bumi hingga saat ini. Iya, penanggalan uranium dating dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu penanggalan uranium 238 timbal dan penanggalan uranium 235 timbal. Penanggalan uranium 238 timbal dapat menghitung waktu hingga 4,5 miliar tahun, sedangkan penanggalan uranium 235 timbal dapat menghitung waktu hingga 700 juta tahun. Iya, pada dasarnya para ilmuwan melakukan penghitungan radiometrik menggunakan unsur zirkon, karena unsur zirkon merupakan kristal tertua di bumi. Unsur zirkon inilah yang sebagian besar akan diteliti, karena di dalam kristal zirkon diketahui terkandung uranium dan thorium dan unsur-unsur tua lainnya. Selain itu, zirkon sangat dinamis karena kristal zirkon sangat kuat, tidak mudah rusak, tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan, suhu, atau apapun itu. Dan zirkon diketahui terkandung pada setiap unsur-unsur di bumi, dalam fosil yang membatu, di dalam gunung, segala jenis batuan, bahkan debu-debu vulkanik. Dan untuk menghitung usia fosil, contoh, diketahui para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus tua yang telah membatu, dan para ilmuwan ingin mengetahui usia fosil tersebut. Dan yang harus dilakukan oleh para ilmuwan tersebut adalah mengambil sampel struktur tulang yang membatu tersebut, karena dipastikan tulang tersebut pasti mengandung zirkon di dalamnya, dan di dalam zirkon tersebut pasti terkandung uranium dan thorium. Ya, kristal zirkon meresap ke dalam tulang-tulang saat terjadi proses fosilisasi atau membatunya tulang-tulang yang kemudian menjadi fosil.
dan memakan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Dalam proses sampling, menghitung usia batu atau tulang yang membatu, para ilmuwan harus menghancurkan sampel hingga halus untuk mencari struktur kristal zirkon yang diketahui sangat super mikro atau kecil. Bantuan mikroskop dan sistem komputer wajib dilakukan untuk melihat struktur zirkon. Para ilmuwan akan menganalisa dan menghitung kelimpahan unsur-unsur yang terkandung di dalam zirkon, seperti thorium dan uranium, bahkan produk peluruhannya, yakni timbal. Karena metode uranium dating menggunakan uranium baik uranium-238 dan uranium-235, para ilmuwan akan menghitung perbandingan antara uranium dan timbal yang terdeposit di dalam zirkon. Karena uranium-238 memiliki paruh waktu peluruhan hingga 4,5 miliar tahun dan akan meluruh setengah dalam 4,5 miliar tahun dan akan menjadi timbal. Laju rantai peluruhan itulah yang akan digunakan untuk menghitung usia fosil. Analisis jumlah rasio uranium dan timbal tersebut yang akan dihitung oleh para ahli. Contoh, seandainya para ilmuwan saat menganalisa zirkon menggunakan uranium-235 yang diketahui memiliki paruh waktu hingga 700 juta tahun, yang artinya akan meluruh setengah dalam tempo 700 juta tahun. Saat menganalisis, para ilmuwan kemudian menemukan kandungan yang terdapat pada zirkon, yaitu 50% uranium-235 dan kandungan 50% timbal, yang artinya rasionya 1:1 atau sama. Bisa dipastikan usia batu atau fosil tersebut adalah 700 juta tahun, karena uranium-235 akan meluruh separuh atau sebanyak 50% selama 700 juta tahun. Karena meluruh separuh berarti hanya setengah dari seluruh kandungan uranium-235 yang ada di dalam zirkon tersebut, yang kemudian berubah menjadi timbal, yang berarti rasio sama-sama 50-50, yaitu timbal 50% dan uranium-235 50%. Tapi seandainya jika rasio timbal atau Pb yang terbentuk lebih besar dari kandungan uranium-235, berarti usia batu tersebut lebih dari 700 juta tahun, karena berarti uranium-235 telah lebih banyak menjadi timbal dan menyisakan uranium-235 yang sedikit. Dan sebaliknya, jika rasio uranium-235 lebih besar dari timbal di dalam zirkon, berarti usia batu tersebut lebih muda dari 700 juta tahun. Hal itu terjadi karena uranium-235 akan meluruh separuh dalam 700 juta tahun dan akan menjadi timbal. Dan hal itu adalah gambaran sederhananya. Tapi untuk penghitungan yang lebih akurat dan detail, hal itu jauh lebih rumit, dan tentunya kalian harus menghitung konstanta proporsionalitas atau menghitung menggunakan rumus atau persamaan yang tentunya akan sulit bagi Profesor Kardus untuk menjelaskannya dalam konten ini. Ya, dan sekian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penanggalan uranium dating. Jangan lupa ya, belajar, berdoa, dan berusaha. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi ahli geologi atau geokronologi. Iya, Profesor Kardus dari sebuah laboratorium geologi mengabarkan